maka dilanjutkan dengan penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara untuk tahapan penyelesaian perkara melalui sarana elektronik atau e-court. Jadi nanti pembacaan gugatan, setelah pembacaan gugatan jawaban, replik, duplik melalui sarana elektronik. Jadi para pencari keadilan tidak perlu hadir di pengadilan, menyampaikan jawaban gugatan, replik dan duplik melalui sarana elektronik. Meski terdengar teknis dan panjang, proses gugatan perdata sejatinya memberi ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara hukum. Sebagai catatan, penyelesaian secara damai melalui mediasi seringkali lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan menempuh seluruh proses hingga eksekusi. Namun demikian, keberadaan sistem peradilan perdata tetap menjadi harapan bagi mereka yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Satu bulan sudah surat permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diserahkan Forum Purnawirawan TNI ke MPR dan DPR mandek. Mengapa DPR masih belum membahas surat permintaan pemakzulan Gibran? Lalu bagaimana soal aturan hukum tata negara tentang pemakzulan Wakil Presiden? Jangan kemana-mana, kita akan ulas usai jeda bersama Bremana Tenaya. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 뚜랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 뚜랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam, minum bila perlu. Madu TJ panas dalam, madu plus herbal dari bahan alam, bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 뚜랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Forum Purnawirawan TNI menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya.
Meski sudah mengirimi surat ke DPR dan MPR, mereka kecewa lantaran hingga kini tak ada tanggapan dari DPR maupun MPR. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyebut telah menerima surat Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan MPR masih menunggu kajian dari Sekretariat Jenderal MPR soal tindak lanjut surat tersebut. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum menerima surat Forum Purnawirawan TNI. Namun Puan bilang bakal mengecek kembali dan berjanji pimpinan DPR bakal mempertimbangkan langkah yang bisa dilakukan terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bilang pemakzulan Gibran bukanlah suatu hal yang urgensi. Saya sebagai anak bangsa melihat bahwa DPR sudah melakukan hal yang terbaik, terus smart dan juga bijaksana ya, karena memang tidak ada urgensinya dan manfaatnya surat dari para purnawirawan ini buat bangsa kita. Bahkan menurut saya cenderung hanya menjadi ajang untuk adu domba antar anak bangsa. Jadi kalau saya melihat bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan berlandaskan surat ini kan antara lain yang sebenarnya sudah selesai ya. Contoh mengenai putusan MK 90, terus putusan MK mengenai etika, itu kan sebenarnya udah selesai semua. Forum Purnawirawan TNI selain menuntut pencopotan Gibran dari jabatannya, ada 7 butir sikap politik yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari proyek strategis nasional hingga program Kabinet Merah Putih. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 1 bulan sudah surat pemakzulan terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Kemudian, kenapa DPR masih belum membahas surat permintaan pemakzulan Gibran ini? Kemudian bagaimana aturan hukum tata negara tentang pemakzulan wakil presiden? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring, saudara. Ada Sekjen DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Rely Reagan. Kemudian ada juga pakar hukum tata negara, pakar hukum tata negara Profesor Juanda, saudara yang akan segera bergabung juga. Selamat pagi Bapak-Bapak. Baik, yang sudah bergabung Mas Rely. Mas Rely, ini Anda melihatnya kemudian sudah 1 bulan ini ya, dari Forum Purnawirawan kirim surat ke DPR, kemudian belum ada tanggapan, bahkan kata Bu Puan ini belum nerima, belum membaca, tapi kalau kata MPR katanya sudah masuk ke Sekretariat Jenderal dan lagi dikaji. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi perlu saya kan relawan Jokowi ya, dari RG2 ini. Jadi saya tanggapi persoalan harus sebagai lima. Oke. Saya rasa yang dilakukan oleh DPR betul. Sekarang ini mereka ini dari PPAR, PPAD, PPAU atau veteran yang perlu kita pertanyakan. Yang kedua, kan sudah jelas itu putusan KPU dan pelantikan oleh MPR. Urgensinya apa terkait surat tersebut? Bagi saya itu nggak ada.
nggak penting, udah betul yang dilakukan oleh DPR itu. Apa pasangan Prabowo Gibran itu sudah sah, ditetapkan oleh MPR, DPR, KPU, dan bahkan melalui keputusan MK terkait gugatan mereka ini juga. Ini kan mereka ini mewakili kelompok mana? Kelompok masyarakat 58% yang memilih Prabowo Gibran, kelompok masyarakat 24% atau 16%. Itu kan bisa kita lihat sama-sama. Ini kan rata-rata apa yang mengajukan ini semua kan dari kelompok 24 dan 16% itu. Yang nggak semua, tapi itu sebagian kecilnya. Artinya ini nggak ada urgensinya, sudah selesai Pilpres 2024 itu. Kalau memang tidak puas lagi, ikut bertarung 2029. Itu saya rasa yang dilakukan DPR itu sudah betul, sudah sesuai, itu sudah jelas. Itu ya. Oke, dari DPR memang bukan menolak ataupun bukan bilang bahwa tidak akan membahas, tapi masih belum dibaca gitu, Mas Raili. Kemudian ada juga dibilang oleh Bu Puan bahwa oke, kita akan nanti lakukan mekanismenya seperti itu. Nah, ketika kemudian nanti memang sudah masuk dalam pembacaan di paripurna, kemudian juga sudah dibahas juga oleh 2/3 minimal dari anggota DPR, gimana kemudian Mas Raili melihatnya ketika proses tersebut tetap berjalan ataupun sudah dibahas ataupun dibaca di DPR? Ya, saya nggak mau berandai-andai ya apa yang dilakukan oleh DPR pada hari ini betul, ya kan? Surat yang masuk ke DPR itu hanya mereka juga dari Forum Purnawirawan yang mendukung Prabowo Gibran juga ada itu. Jadi yang dilakukan DPR tidak menindaklanjuti itu udah betul, nggak perlu juga, nggak penting ditanggapi ini. Suara 300-400 orang ini 90 juta yang memilih pasangan Prabowo Gibran. Saya jadi curiga mereka ini membuat surat untuk melayangkan pemanggilan saudara Wapres itu ngerti hukum nggak? Ini kan sudah jelas kan dasar hukumnya harus jelas. Melakukan pemakzulan saudara Gibran itu apa dasar hukum mereka? Kan tidak ada yang dilakukan Wapres itu di luar kebijakan institusi. Wapres itu melaksanakan pasangan Prabowo Gibran ini sah secara konstitusi, sah. Ini pasangan sepaket Pak Prabowo sama Gibran. Saya rasa yang mereka lakukan ini sudah di luar konstitusi ya. Kita udah lihat itu satu-satu ini dari kelompok masyarakat pendukung capres dari pasangan tertentu. Dan ini saya rasa DPR tidak perlu menanggapi lah, banyak kerjaan yang harus diselesaikan lain. Oke. Memang salah satu poin yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan ini terkait dengan putusan MK 90 terkait pencalonan Gibran dan juga Prabowo. Kemudian ini memang kan sudah, kita sama-sama tahu sudah legal dan final dan mengikat seperti itu, Mas Raili. Tapi kemudian ketika kemudian sudah ada legitimasi hukum dari majunya ataupun masuknya Gibran menjadi wapres kita, kemudian masih ada legitimasi lain yang dipertanyakan ini soal terkait dengan moral dan juga etika, Mas Raili. Apakah masih relevan menurut Anda? Gak relevan lagi ya. Ini kan kita sudah 8 bulan Pak Prabowo mau jadi presiden sama wapres. Moral dan etika seperti apa? Ini kan berdasarkan persepsi pemikiran mereka. Itu kata saya tadi. Mereka ini berangkat dari pemikiran kelompok masyarakat pemilih yang 58%, 24%, atau 16%. Jadi kalau saya rasa secara undang-undang konstitusi kita ya, ini negara bangsa ya. Jadi kalau kita sudah nggak dalam era berdemokrasi sesuai dengan konstitusi, apalagi yang harus dipermasalahkan. Ya kalau kita nggak kalah,
sudah bertarung lagi 2029. Siapa di antara mereka kelompok yang Forum Purnawirawan ini mau nyalon presiden atau wapres, majulah. Kan konstitusi kita memberikan hak ruang itu. Jadi dan mau sampai kapan? Besok ada kelompok lagi, saya umpamanya dengan kelompok saya melakukan hal yang sama. Gak ada itu habisnya, sama aja seperti kepala daerah, bupati, gubernur. Ada yang mau menggugat gubernurnya terpilih, selisihnya 100-200 suara, sudah ditetapkan, diputuskan, ya sudah, itu aturan undang-undang. Kalau di luar itu kita mau ini ya udahlah, kita introspeksi diri aja. Oke. Ada jalurnya ya, Mas Rally ya, kalau misalnya tidak puas, misalnya kita asumsikan mereka tidak puas dengan hasil pemilu yang kemarin, masih ada waktunya nanti di tahun 2029. Oke, kemudian saya sudah mendapat informasi di Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Prof. Juanda. Selamat pagi. Ya, Prof. Juanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Juanda. Di sini ada juga Mas Rally Reagen dari Sekjen Barajepe. Prof. Juanda, saya mau ke Anda nih terkait dengan dari DPR ini belum ada respon nih, walaupun sudah 1 bulan. Kemudian dari Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat terkait dengan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Anda melihat di sini memang dari DPR-nya sendiri memang sedang sibuk, atau ada alasan lain, atau bukan malah menurut mereka bukan prioritas dalam hal ini? Ya, saya kira dua-duanya bisa diterima. Sibuk, memang DPR sibuk, mungkin reses atau segala macam, saya kira tidak tahu. Ya, argumentasi seperti itu bisa diterima kalau memang benar-benar sibuk. Tetapi kalau memang agenda lain, prioritas lain, saya kira juga bisa diterima. Tapi apapun, ya, apakah sibuk ataupun agenda lain atau ada prioritas lain, menurut saya berulang-ulang sekali saya sampaikan di media massa, ini perlu dan harus direspon oleh DPR dalam rangka untuk menyelidiki apakah benar atau tidak benar dari usulan ini. Saya kira ini merupakan kewajiban dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini yang saya selalu dorong supaya kenapa kelihatan prinsip negara demokrasi, prinsip negara hukum yang berkonstitusional misalnya, ini kelihatan ketika DPR merespon dengan cepat ya setiap gagasan, setiap usulan yang datang dari masyarakat. Apakah itu adalah masyarakat kecil, apakah masyarakat elit dan seterusnya, termasuk adalah para purnawirawan TNI. Nah, oleh karena itu ini kan hal yang sangat penting bagi negara kita. Sebab kalau tidak seperti ini nanti dianggap juga DPR tidak responsif, tidak memperhatikan suara-suara rakyat. Tetapi ketika ini sudah direspon, makanya saya selalu mengatakan respon dan panggil para purnawirawannya, kemudian ditanya ya sejauh mana argumentasi hukum yang bisa dibuktikan atau setidaknya disampaikan oleh para purnawirawan ini. Ketika ini sudah diproses, apakah melalui fraksi-fraksi, apakah melalui komisi, apakah melalui pansus, kalau memang ini bila perlu penting misalnya demi untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang disampaikan oleh purnawirawan ini, maka setelah itu direspon melalui diskusi, melalui pemanggilan para purnawirawan, maka disitulah kelihatan nanti bisa dipertanggungjawabkan secara politik maupun secara hukum kepada rakyat Indonesia bahwa DPR sudah merespon. Nah, ketika ini direspon ternyata tidak terbukti, maka si para pengusul itu juga bisa mungkin menyadari, mengevaluasi apa yang kekurangannya, apa yang lemahnya. Tetapi ketika ini direspon ternyata terbukti, maka ini masih panjang ya proses mekanisme untuk melakukan pemakzulan itu. Nah, bisa politik, kemudian masuk ke dalam ranah hukum di Mahkamah Konstitusi, terus masuk ke DPR lagi, masuk ke MPR lagi. Ini masih panjang, paling tidak kita mendorong supaya ini direspon. Oke, paling tidak respon terlebih dahulu ya Prof. Juanda. Tapi kalau kita tadi
dari Prof. Juanda bilang prosesnya sangat panjang. Ini bahkan untuk direspon saja mungkin banyak juga rintangannya seperti itu. Dari mulai mungkin dari anggota DPR-nya dengan fraksi yang mungkin dominasinya adalah dari partai-partai Kim Plus gitu ya. Ini bagaimana kemungkinan Anda melihat ke depannya? Apakah memang peluang dari usulan Purnawirawan TNI ini cukup besar ataupun justru malah terlalu banyak rintangan dan juga halangan ini sampai nanti akhirnya diputuskan oleh MPR seperti itu? Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam koridor hukum di pasal 7A dan 7B, 7A itu kriteria ya untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Ya, ada 6 syarat di situ. Saya kira sudah beberapa kali kita sampaikan ya bahwa satu adalah memang adalah pelanggaran hukum ya. Terus di dalam pelanggaran hukum itu kriterianya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, ya, suap, kemudian tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, ketika 6 ini memenuhi syarat, nah inilah yang kita inginkan supaya DPR merespon, melihat apakah ada 6 ini dari 6 ini bisa dijadikan sebagai alasan misalnya. Nah, kemudian baru masuk ke dalam persoalan politik. Katakanlah ini 6 ini memenuhi syarat, tetapi memang di dalam konteks praktek politik di Indonesia itu tergantung para elit politik di DPR. Apakah memang mau? Misalnya kalau memang beralasan ya tergantung pada para elit politik. Tetapi kalaupun tidak terbukti atau tidak dilengkapi dengan data-data akurat dari 6 persyaratan tadi ya, kita menghadapi tembok besar politik yang kita tahu ya bahwa ada 8 fraksi di situ dan saya lihat secara kasat mata hanya 1 fraksi yang tentu bukan adalah fraksinya partai pemerintah. Nah, kalau ini dikalkulasi secara politik ya, ini tergantung pada kesepakatan dan pikiran-pikiran sikap politik dari 7 fraksi yang ada. Ketika 7 fraksi yang ada misalnya menginginkan itu sangat mudah sekali. Tetapi ketika 7 fraksi ini ya tentu adalah berdasarkan fakta-fakta hukum tadi tidak memenuhi syarat dan mereka secara politik tidak menginginkan ini bergulir ke lebih lanjut, saya kira ini sangat sulit untuk diproses lebih lanjut. Oke, agak sulit terkait dengan hal ini. Kemudian saya mau ke Mas Relly lagi. Mas Relly, ini kan juga ada narasi bahwa kemudian dorongan pemakzulan Gibran ini muncul karena ada dorongan dari pihak-pihak tertentu yang tentunya tadi Anda sebutkan bahwa bisa untuk memecah belah, kemudian juga bisa kontraproduksi terhadap apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Anda melihatnya seberapa besar upaya itu yang sekarang terjadi sampai akhirnya saat ini dari pihak Purnawirawan TNI kemudian kembali memberikan pernyataan ketika mereka tidak direspon suratnya? Ya, saya rasa biasa aja ya. Apa namanya, suara pedagang, petani, suara apa namanya itu sama aja. Dia memilih saudara Prabowo ini. Gak repot kami menghadirkan 1 juta orang Israel. Ya, saya ingatkan, jangan ngarang-ngarang lah. Nanti akan lebih besar dampaknya. Enak apa yang dilakukan DPR itu dan partai koalisi kabinet ini solid kok. Jadi kalau ada apa upaya-upaya itu ya jangan jadi masalah lah. Ya, saya nggak mau berandai-andai. Lihat aja nanti. Oke, let's see seperti apa yang nanti prosesnya, apakah lanjut apa enggak gitu ya Mas Relly ya. Kemudian saya kembali ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, kita lihat juga bahwa kondisi di DPR sekarang mereka bilang katanya lagi sibuk, banyak yang harus diurusi, kemudian ngurusin soal revisi undang-undang juga banyak yang kemudian masih ngantri gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mekanisme di DPR sendiri, Prof. Juanda, ketika ada usulan dari masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu, apakah semuanya benar-benar harus dibaca tanpa terkecuali, ataukah mereka juga punya skala prioritas yang kira-kira yang mana dulu yang akan dibahas gitu ya. Tapi kita akan bahas Bapak-Bapak dalam dialog Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Tetap bersama kami.
Mana PIK 2 mencegah banjir? Polder system itu adalah sistem tanggul kan ya Bu, yang dibangun untuk mencegah banjir. Jadi gimana cara kerjanya? Polder system itu ibaratnya sebuah ember, tanggul, danau penampungan, dan pompa. Jadi ibaratnya bibir ember itu adalah tanggulnya. Gunanya untuk mencegah air laut masuk ke kawasan, apalagi pada saat air pasang. Sementara danau-danau yang di dalam itu adalah embernya untuk menampung air hujan. Jadi misalnya curah hujan lagi tinggi, ya, kemudian kan naik tuh air, nah itu langsung dipompa. Komponen ketiga, dipompa airnya keluar lagi ke laut. Jadi polder system ini menjaga keseimbangan permukaan air laut dan juga air yang ada di dalam kawasan. Nah kalau misalnya kan ada orang pertanyaan ya, ini kan iklim, wah makin lama daratan makin rendah, makin turun terus gimana? Air laut makin tinggi. Iya betul. Terus gimana? Gampang, ya kan? Bibir embernya alias tanggulnya itu aja yang ditinggiin, ya kan? Jadi jalanan yang ada di dalam kawasan itu nggak perlu ditinggiin. Jadi dijamin rumah-rumah di kawasan PIK 2 nggak bakalan lebih rendah daripada jalanan. Tapi ya pasti nanya lagi kan orang, emang udah dipakai di mana polder system ini? Kalau contoh internasionalnya adalah di negara Belanda. Negaranya itu di bawah permukaan laut, tapi nggak pernah banjir dan nggak tenggelam. Karena negara Belanda itu menggunakan polder system ini. Ini adalah teknologi yang diadaptasi dari negeri Belanda. Itu contoh internasionalnya. Kalau contoh nasionalnya di mana? Ya di kawasan PIK sendiri. PIK 2. Bukit Gulf Mediterania, Gulf Island, Riverwalk semua menggunakan polder system. Jadi sudah terbukti untuk kawasan di PIK sendiri ya, dari mulai Bukit Gulf Mediterania, Pantai Indah Kapuk. Kalau dari saya sendiri nih ya, bisa testimoni dari 20 tahun yang lalu nggak pernah dengar kawasan ini banjir, apalagi ada rumah kemasukan air banjir, itu nggak pernah dengar. Mau hujan setinggi apa curah hujannya nggak pernah banjir di kawasan ini. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Mix, 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 Indo Coffee Mix. Memang asik, Indo Coffee Mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee Mix, strain one, biar first class. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Salpas Extra Hot, lebih panas, lanjut beraktivitas. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, kita simak dulu berita terbaru dari Wapres Gibran Raka Buming Raka yang kunjungan kerja bareng dengan Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto. Dalam kunjungan kerjanya di Sleman, Yogyakarta, Wapres Gibran Raka Buming Raka melontarkan candaan kepada Titi Soeharto dengan bilang Titi Soeharto adalah Ketua Komisi yang paling sakti. Hal ini disampaikan Wapres Gibran dalam sesi tanya jawab bersama dengan wartawan usai kegiatan rembuk tani sekaligus panen tebu di lahan milik TNI di Sleman. Wapres Gibran menjawab alasan hadirnya Titi Soeharto dalam acara rembuk tani ini. Gibran bilang hadirnya Titi membuat masalah pertanian cepat terselesaikan karena Titi dinilai sebagai ketua komisi yang paling sakti. Kita ingin visi misi program-program dari Bapak Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik, dan
apalagi ditambah ini ada Bu Ketua Komisi, pasti bisa berjalan dengan lebih baik. Ya. Masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan Ketua Komisi, paling sakti. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita, saudara. Tadi selain Mas Rally Reagen, relawan Juang Jokowi, kemudian ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda juga telah hadir saat ini. Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mas Bremana, ya, Mas Reagen dan Pak Juanda. Baik. Pagi. Ya, Mas Agung, Anda melihatnya nih fenomenanya seperti apa? Kemudian dari Purnawirawan TNI sudah ngirim surat dari sebulan lalu, belum juga ada respon dari DPR, walaupun sudah ada pernyataan tapi belum masuk dibahas ataupun dibaca gitu ya, Mas Agung ya. Anda melihatnya nih kendalanya di mana? Apakah belum ada lampu hijau misalnya dari ketua partai politik dari masing-masing fraksi gitu ya? Atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, pertama secara personal ini mengafirmasi ya bahwa posisi tawar keluarga Solo ini masih kuat di elit politik nasional kita, Mas. Sehingga political will dari para petinggi-petinggi partai ini menjadi minimalis karena sampai hari ini ya surat dari para purnawirawan itu tidak ditindaklanjuti lebih maksimal ya. Jadi sebatas masuk saja, dibacakan pun saya lihat tidak semacam itu. Nah, yang kedua memang harus diakui bahwa secara institusional DPR ini kan dikuasai oleh Kim-Plus ya, yang secara hegemonik itu ya kita harus hitung 81% itu memang suara mayoritas yang sangat solid, kuat ya. Jadi dalam artian koalisi ini memang masih dalam tanda petik kokoh gitu. Dan kita tidak tahu, karena saya melihat koalisi ini kan dinamis kalau dalam konteks politik nasional kita ya. Diuji saat jelang pemilihan biasanya baru terlihat riak-riaknya ya, pasang surutnya. Tapi kalau sekarang ya masih solid, wajar. Karena pemerintahan baru bergulir ya tidak kurang 8 bulan. Jadi semuanya masih terkonsolidasi, terkondisikan sehingga ya surat pemakzulan dari Purnawirawan ini untuk sementara layu sebelum berkembang, Mas Bremana. Ya. Tapi bisa jadi saya sampaikan juga ini bisa alon-alon waton kelakon. Kalau sudah ya 2027, 2028, nah itu bisa jadi surat ini dibangkitkan lagi dari kematian surinya. Seperti itu sebagai pengantar, Mas Bremana. Oke, tapi Mas Agung, kalau Anda melihat peluangnya, misalnya kita melihat ada nih kasakusuk di belakang yang menyebut bahwa sebenarnya ada dukungan juga ini dari partai-partai pendukung pemerintah gitu ya. Ini kusakusuk ya Mas ya, ini informasinya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kemudian kalau Anda melihat ada logika, misalnya karena sekarang approval rating dari pasangan Prabowo Gibran ini kemudian tidak terlalu memuaskan, mungkin karena salah satunya asumsinya adalah karena ada sosok Gibran di sana. Kemudian ada upaya misalnya untuk dalam tanda kutip memakzulkan Gibran agar approval rating dari Pak Prabowo ini naik seperti itu. Apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu peluang bahwa pemakzulan ini bisa berjalan ke depannya? Ya, saya kira pemakzulan ini sebenarnya hanya tujuan antara, Mas Bremana ya. Jadi tujuan besarnya saya melihat untuk memisahkan keluarga Solo dengan keluarga Hambalang. Ya, saya melihat ke arah sana karena memang ada fakta-fakta historik di mana belum ada wapres yang terpilih untuk kedua kalinya ya. Nanti silahkan koreksi saya dalam sistem politik kita sehingga cara paling soft dan smooth itu ya dengan pola-pola semacam ini ya. Ya kita tahu keluarga Solo beberapa waktu terakhir mendapat ya serangan bertubi-tubi dari segala lini ya, dari Pak Jokowinya, Mas Gibrannya, Mas Bobinya dan hal-hal lain yang mengikuti semacam itu. Dan saya melihat tujuan akhirnya sih gimana caranya supaya ya istilahnya kedekatan, kemesraan antara keluarga Solo dengan keluarga Hambalang ini pelan-pelan masuk dalam konteks balance of power dengan keluarga Cikeas, dengan keluarga Teguh Umar, dengan keluarga-keluarga presiden yang lain, sehingga tidak ada kecenderungan condong kepada salah satu keluarga saja. Ya sampai pada satu momen ya sudah, ini netral, ya ketika nanti Pilpres 2029, Pak Prabowo lebih objektif melihat siapa pendamping yang paling pas, paling pantas untuk mendampinginya. Yang kedua memang tidak bisa dimungkiri bahwa konstelasi isu pemakzulan ini untuk saat ini saya kira masih terlalu cepat ya, atau terlalu dini gitu, karena memang biasanya dalam konteks historik lagi dan lagi berkelindan dengan fakta-fakta ekonomis dan fakta-fakta
sosiologis. Saya ambil contoh, misalkan dalam momen Pak Soekarno waktu itu ada momen ekonomis ya, kemudian momen politis berkelindan di sana. Nah, Pak Harto juga ada momen ekonomis di sana berkelindan dengan momen politis ya. Artinya apa? Momen pemakzulan yang politis ini harus berkelindan. Ya, apakah dengan momen ekonomis atau momen sosiologis atau politis semacam itu. Jadi kalau hanya momen politis saja yang di-push, ya saya kira pemakzulannya akan sangat sulit terjadi gitu. Karena kita tahu tadi ya, secara politis, secara kuantitatif itu masih kokoh, secara kualitatif juga mengikuti ya, tidak ada ekstremitas situasi politik, sosial, ekonomi dan hal lain yang muncul hari ini. Dan saya kira ya ini perlu ikhtiar lebih dari teman-teman purnawirawan ya, dalam artian yang lebih konstruktif. Misalkan kritik terbesarnya kan soal kinerja, ya sudah fokus di sana, memonitoring, mengevaluasi. Misalkan hari ini Mas Gibran ditugaskan di Papua ya, nah gimana caranya Forum Purnawan ini secara substantif mengawal itu ya, supaya apa, orientasinya tidak pemakzulan, karena kan pemakzulan ini sebenarnya 1 poin dari 8 poin yang diajukan kan, semacam itu. Jadi kalau misalkan hanya fokus ke poin itu, saya kira juga kurang pas dalam konteks sekarang semacam itu. Apalagi Mas Gibrannya sudah diberikan porsi kerja yang jelas ya, Papua. Atau kemarin ada lapor Mas Wapres misalkan, itu juga dikawal supaya apa? Supaya ujungnya jelas, karena komplain selama ini kan publik menanti laporannya ditindaklanjuti atau tidak. Terus masalah-masalah yang sudah disampaikan apakah akan diselesaikan. Hal-hal semacam itu penting supaya apa? Mas Gibran ini juga punya legacy yang kokoh ya, sebagaimana wapres-wapres yang selama ini pernah memimpin Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Sebelum nanti saya tanyakan kembali terkait dengan Gibran ke Mas Agung, saya coba mau ke Mas Rally dulu. Mas Rally, ini kan salah satu kemudian pemicu adanya usulan pemakzulan Gibran ini, kemudian adanya kritik-kritik dari publik gitu ya, baik secara online maupun offline gitu. Banyak yang bilang bahwa ini bikin pidato aja nggak bisa gitu kan. Kemudian ada kritik-kritik, banyaklah kritik yang kita dengar di media sosial maupun di media konvensional seperti itu. Mas Rally, Anda menyikapinya seperti apa? Kemudian agar jangan sampai kemudian kritik-kritik ini menjadi satu penghalang bagi Mas Gibran untuk tetap maju sebagai wapres melanjutkan selama 5 tahun ke depan. Saya rasa kalau kritik dari masyarakat itu sah-sah saja ya. Nah, ini di era demokrasi kita, apalagi dengan jumlah masyarakat dari muda Genji sendiri. Apa yang dilakukan kritik saran itu saya rasa bagus saja. Artinya kalau kita bicara masalah kritik kan di debat capres, cawapres, pasangan Prabowo Gibran dengan 3 paslon itu kan sudah terjawab ya. Debat itu kan langsung dilakukan ya di semua media, dan saudara wapres Pak Gibran tahu diri ya sebagai wapres, dia memposisikan diri sebagai wapres bagaimana wapres sebelumnya ada Ma'ruf Amin ya, ada wapres yang dimana opsinya sudah jelas bahwa wapres itu sifatnya membantu presiden ya, sebagai orang tua ya. Nah, hal apa yang disampaikan tadi, saya rasa kalau ada kritik saran ya bagus, karena saran itu kritik ya buat saudara Gibran. Oke, kritik adalah hal yang bagus, kemudian bisa membangun dan juga mendukung Gibran dalam menjalankan tugasnya. Kemudian saya ke Prof. Juanda lagi. Prof. Juanda, kalau Anda melihat dari beberapa poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI, ada terkait soal putusan MK 90, kemudian terkait dengan perbuatan tercela yang dibilang ini fufu-fafa seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan kapasitas dan juga kemampuan, tadi baru saja kita bahas, dan juga terkait dengan ada dugaan korupsi gitu ya. Anda melihat ketika ada usulan tersebut, mana yang bisa menjadi pintu masuk dari Purnawirawan TNI untuk bisa nanti tembus ke MK sampai akhirnya nanti di MPR diputuskan? Ya, saya kira semua bisa jadi pintu masuk dari 6 persyaratan, sepanjang memang bisa dibuktikan atau meyakinkan. Ya, sekarang ini
Purnawirawan TNI ini di samping bisa membuktikan harus meyakinkan DPR ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Ya tentu yakinkanlah DPR kalau memang mau diproses, tapi paling tidak memang ya sebelum diyakinkan tentu DPR yang saya sampaikan tadi panggil mereka. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi pintu masuk tadi, makanya saya katakan pintu masuk manapun, misalnya tidak memenuhi syarat lagi, apakah Gibran sakit misalnya, atau apa misalnya, itu bisa sakit permanen, tapi ternyata tidak misalnya, atau misalnya pupu papa itu sendiri sebenarnya bisa juga sebagai pintu masuk, tapi buktikan. Kalau saya bicara soal pupu papa sebagai orang hukum, saya concern dengan hukumnya. Ketika pupu papa ini ya bergulir, maka menurut saya perlu dibuktikan dulu melalui sebuah proses pengadilan. Pengadilan artinya ketika ini sudah bisa dibuktikan benar pupu papa inilah dilakukan dan isinya adalah Mas Gibran, dan dengan sebuah putusan hukum yang tetap baru bisa masuk gitu loh. Nah, tapi kalau hanya pupu papa tapi tanpa didasarkan pada aspek-aspek hukum yang kuat, menurut saya tetap concern itu tidak bisa, karena nanti menjadi negara kita negara ngawur kalau kita ya hanya berdasarkan pandangan, pendapat dan non hukum, tetapi harus semuanya berdasarkan hukum. Ya, kenapa berdasarkan hukum? Karena saya potong dulu, pengadilan lah. Kita fokus tadi ke soal pupu papa, misalnya sudah ada sidang kemudian dibuktikan ternyata memang 100% itu dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di masa lalu. Apakah kemudian kalau menurut pasal 7A, 7B Undang-Undang 1945, apakah perbuatan tercela dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Gibran di masa lalu sebelum dia menjadi wapres ini bisa menjadi alat untuk dalam tanda kutip ini memakzulkan Gibran? Ya bisa, kalau itu urusan pidana ya. Kalau urusan pidana saya kira tidak ada namanya pidana itu misalnya karena masa lalu. Nah kebetulan misalnya seseorang itu menjadi wapres, tetapi waktu itu misalnya dia tidak menjadi wapres, tetapi dalam posisi orang biasa atau pejabat yang lain pada posisi jabatan yang lain, tetapi diproses secara hukum ternyata terbukti, maka persoalan hukumnya kan yang terbukti sekarang bahwa yang bersangkutan adalah pernah dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap misalnya. Dan ini masih bisa, tetapi dalam konteks ya hukum administrasi itu tidak bisa. Seperti misalnya putusan MK. Putusan MK itu sudah selesai. Secara formil ya sudah selesai. Menurut saya dalam konteks hukum tata negara, ketika itu sudah diputuskan oleh pengadilan dan itu sudah dilantik, beliau itu sudah jadi presiden dan wapres, maka saya kira ini tidak bisa dijadikan alasan argumentasi ya. Putusan MK pun soal pelanggaran etik oleh Anwar Usman juga tidak bisa sebenarnya untuk jadi senjata ya, Prof. Yang dijadikan itu kan untuk Pak Usman ya, bukan untuk Pak Gibrannya, walaupun ada kaitan dengan Gibran misalnya. Nah kita harus melihat ini secara proporsional dengan kacamata yang jernih, dengan satu pikiran-pikiran hukum yang objektif. Nah apakah mungkin misalnya katakanlah sekarang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Usman itu dipertanggungjawabkan kepada Gibran misalnya, atau dipertanggungjawabkan kepada Mas Baskoro misalnya, kan tidak logik secara hukum. Nah, tetapi kalau misalnya ada kaitan di situ benar menyatakan bahwa yang melanggar itu adalah katakanlah Mas Gibran itu dinyatakan diskualifikasi, maka tentu itu kan tidak mungkin dilantik menjadi wapres. Nah, terlepas dari apakah itu adalah terkena ada pelanggaran etik, tetapi secara hukum yang kita lihat bahwa beliau ini sudah diputuskan, walaupun ini ada dissenting opinion dalam proses mengambil putusan MK dulu ada 5-4 misalnya, tetapi 5 menyatakan bahwa itu dia memenuhi syarat misalnya, atau tidak ada pelanggaran. Nah, persoalannya memang adalah kalau ada masih secara material ada hal-hal yang berpendapat bahwa ini sebenarnya tidak sah, itu kan memang boleh-boleh saja, tetapi secara hukum ketika itu sudah diputuskan dan ternyata sudah dilantik, saya pikir dan saya nyatakan tidak bisa diangkat menjadi sebuah argumentasi hukum dalam rangka pemakzulan ini. Berarti poin-poin yang di putusan MK 90 pun ketika sampai ke MK nanti akan mental juga gitu ya Prof ya? Ya, benar, karena ini sudah selesai ya.
udah selesai ini barang ya, sudah inkrah dia, sudah akibat hukumnya sudah selesai. Selesainya apa? Karena sudah dinyatakan bahwa Pak Prabowo dan Gibran adalah presiden yang sah, dan akibat dari itu maka dia dilantik. Nah, ketika itu sudah dilantik terus sekarang mau digugat lagi, saya kira tidak lagi tepat secara hukum ya. Yang saya pahami begitu. Tetapi kalau soal pidananya itu masih memungkinkan sepanjang memang sudah dilakukan melalui proses hukum yang benar dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Saya kira makanya saya sampaikan tadi semua itu masih berpeluang asal ada ya bukti-bukti hukum dengan putusan pengadilan. Oke, baik, saya mau ke Mas Agung lagi. Mas Agung, ini terkait dengan sosok Gibran yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Juanda bahwa bisa masuk lewat perbuatan tercela, tapi untuk soal putusan MK 90 ini sepertinya sudah mental gitu ya. Tapi kalau misalnya di pintu masuknya soal kapasitas dan juga kemampuan dari Mas Gibran yang mungkin banyak orang mempertanyakan soal hal ini, kemudian bisa nggak sih menjadi satu senjata dalam tanda kutip untuk memasukkan Gibran? Apakah ada standar-standarnya? Ketika Gibran tidak bisa ini kemudian berarti tidak mampu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, saya melihat memang lebih memungkinkan celah yuridisnya, Mas ya, sebagaimana pernah terjadi di masa almarhum Pak Gus Dur ya. Jadi celah yuridis di mana waktu itu kalau saya nggak salah Pak Gus Dur itu ada problem di Bulog Gate yang walaupun tidak terbukti akhirnya. Jadi celah yuridis Mas Gibran ini kan tadi ada banyak ya, soal dugaan fufu-fafa, soal dugaan korupsi dan seterusnya. Jadi saya melihat kalau memang elit kita serius menindaklanjuti itu ya sebenarnya bisa. Tapi kalau will-nya ya, political will-nya belum muncul, belum ada, dan memang keluarga Solo ini kuat, ya ini lagi dan lagi layu sebelum berkembang. Tapi begini, saya melihat memang tidak bisa dilepaskan juga ini kaitannya dengan 2029. Saya merasa bahwa isu ini memang masih terlalu dini mencuat, sehingga pun kalau memang akan istilahnya munculkan kembali, momen itu bisa jadi akan kita lihat jelang pemilihan semacam itu. Jadi mekanisme yang apapun ada hari ini mungkin tidak akan dioptimalkan oleh para elit kita karena memang tidak ada situasi ekstrim yang muncul, Mas Bremana. Jadi saya lihat memang ini perlu ada semacam dorongan kuat. Kalau misal itu tidak mengemuka dan hanya sebatas ya tindakan atau tekanan dari para purnawirawan murni, saya kira ini justru akan semakin kontraproduktif. Apalagi kemarin sempat ada arahan dari para purnawirawan untuk memaksa ini ya dengan arahan yang ya kurang populis lah seperti itu, dan harapannya ini bisa dipertimbangkan kembali karena justru akan menimbulkan antipati dan membuat publik memunculkan sentimen-sentimen negatif seperti itu. Nah, itu tadi poinnya Mas Agung, ketika tadi ada kalau misalnya tidak direspon oleh DPR maupun MPR, nanti para purnawirawan ini dalam tanda kutip ini ngancem nih Mas, bakal dudukin MPR gitu ya. Itu gimana Mas, gonjang-ganjing kita kalau misalnya ternyata emang bener-bener nanti purnawirawan ini dudukin DPR nih, nggak tahu nih bentuknya dudukin seperti apa, apakah berdemo atau seperti apa, bagaimana Mas Agung melihatnya? Ya, cara menduduki paling baik kan ngajak ngopi-ngopi ketua-ketua fraksi, ketua-ketua umum partai, ngomong dari hati ke hati kenapa sih masalah ini terus dibicarakan oleh mereka. Saya kira itu lebih baik, dan itu yang memang diakomodir oleh sistem politik dan hukum kita ya. Dan itu saya belum lihat dari para purnawirawan ini untuk ngobrol dari hati ke hati ke seluruh partai politik yang eksis di negeri ini, baik yang parlemen maupun non parlemen. Itu dulu dilakukan. Jangan mengancam, jangan mengintimidasi, jangan memaksa, karena itu membuat arahan dari para purnawirawan ini semakin kurang pas di mata masyarakat kita. Karena ada beberapa survei yang saya lihat, walaupun sebagian besar masyarakat mengikuti isu pemakzulan ini, tapi masih banyak yang belum sepakat, Mas Bremana ya. Jadi maksud saya coba ini diarahkan secara perlahan-lahan saja. Kan tidak ada keharusan harus segera, karena tidak ada situasi yang mendesak ke arah itu. Tapi kalau misalkan para petinggi elit parlemen ini hadir, besok pun bisa sebenarnya Mas dibacakan, kemudian masuk dibahas ya di DPR, kemudian nanti dipertimbangkan di MK sampai nanti sidang di MPR. Tapi kalau will-nya nggak ada, susah, sangat-sangat susah sekali, karena memang pendekatan yang saya lihat dari para purnawan ini sifatnya masih searah ya, bukan dua arah. Dalam artian ada 8 tuntutan. Yang
paling disorot ini pemakzulan saja, padahal ada banyak poin-poin krusial lain yang saya kira itu menarik dan bisa kita elaborasi. Misalkan ada arahan untuk mereshuffle menteri yang kurang maksimal kerjanya, walaupun di belakangnya yang terafiliasi dengan keluarga Solo khususnya semacam itu kan nggak perlu misalkan. Ya udah kalau menteri nggak maksimal kerjanya ya Purnawirawan ini mengendorse reshuffle biar bidang-bidang terkait maksimal seperti itu. Oke, mungkin ada reshuffle, ada yang lain, tapi yang paling utama tetap yang soal pemakzulan ya Mas ya. Dan mungkin kalau dari tadi pemaparan Anda sebenarnya dari Purnawirawan TNI bisa ambil jalan samping gitu ya, tidak hanya lewat DPR kemudian tuntut untuk membahas, tapi juga bisa deketin dulu lah partai politiknya, karena kalau soal hukum sudah mentok misalnya, tapi ini kan masih ada celah politis di sebelah sana gitu ya Mas Agung ya. Betul. Agar forum ini strategis, forum Purnawirawan ini tidak dipandang hanya politis saja ya, bahwa mereka memang benar-benar punya niat tulus untuk mengawal Republik baik dalam sosok dalam konteks kinerja maupun atau begini Mas. Sekarang Prof, sikat saja Prof. Atau begini ya, sebaliknya partai-partai itu memanggil bisa juga itu Pak. Bisa juga itu karena mereka lebih senior kan. Iya, panggil dong. Nah, siapa tahu nemu gitu ya. Nemu nemu kepentingan yang sama, siapa tahu. Dari itu ya dituntut dari praksi sebagai fungsi dari partai politik ya. Saya kira gitu, jalankan gitu. Atau sebagai di praksi-praksi di DPR. Oke, baik. Kita nantikan saja bagaimana kemudian sikap DPR, apakah nanti akan lanjut sampai ke MK ataupun nanti kembali lagi ke MPR atau mandek saja hanya di DPR bahkan tidak dibaca, tidak dibahas. Kita nantikan saja bagaimana nanti dinamikanya. Terima kasih Mas Agung Baskoro, Prof Juanda dan juga Mas Rally Reagan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi terkait pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang terus dilakukan. Memaksimalkan pola pendeteksian bawah air dari beberapa titik referensi. Badan kapal yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya terdeteksi. Sesaat lagi. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Nyeri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis, minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi, go, let's go, pancen oye. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Baru Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Mama Lime Green juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Nyeri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hari ke-7 pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Helikopter Basarnas dimaksimalkan untuk mencari 25 korban kapal tenggelam di Selat Bali. Pencarian menyisir sejumlah titik rawan di perairan Selat Bali, mulai dari laut lepas hingga pinggir pantai di sekitar Selat Bali, dari Kabupaten Banyuwangi hingga pinggiran pantai di sekitarnya. Hingga kini sudah ada 10 jenazah yang berhasil dievakuasi, 30 penumpang selamat, tapi 25 orang lainnya belum ditemukan. Cuaca buruk dan arus yang kuat jadi kendala dalam operasi pencarian. Ada kemajuan yang ditemukan oleh KRI Vanildo dan tim hidrografi memaksimalkan pola pendeteksian bawah air dari beberapa titik referensi badan kapal yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya terdeteksi. Hari ini setelah mendeteksi dengan set sonar untuk kapal yang diduga berada di titik referensi 4. Kalau dilihat di peta adalah pas di tengah-tengah tersebut. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang KMP Tunu Jaya atau Tunu Pratama Jaya. Ketua KNKT bilang penyelidikan insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya sudah 70%. Kata Ketua KNKT Suryanto Cahyono, data faktual, analisis hingga temuan dan rekomendasi terus dikumpulkan. KNKT bekerja sama dengan universitas dan badan standarisasi guna memastikan penyebab insiden yang terjadi di Selat Bali. Ini berapa persen Pak pengumpulan datanya yang sudah dilakukan? Kurang lebih kita sudah mengumpulkan sekitar 70%, hampir lengkap. Yang nanti kalau sudah dapat dari BKI sudah hampir 100%. Jadi pengumpulan data faktual, terus nanti kita termasuk wawancara itu adalah pengumpulan data faktual, terus nanti masuk fase analisa, terus fase temuan dan kesimpulan sama rekomendasi. Ada 3 fase. Cuaca buruk dan ombak yang besar mengawali upaya penyelaman di perairan Selat Bali, namun tim penyelam dari Kesatuan Kopaska Armada 2 hanya mampu mencapai kedalaman 12 meter sebelum penyelam terseret arus deras hingga 500 meter ke selatan. Kondisi cuaca buruk, kondisi laut yang tidak bersahabat, membuat puluhan penyelam akhirnya kembali ke darat tanpa hasil. Operasi pencarian ditunda dan dijadwalkan akan dikembalikan atau dilakukan setelah persiapan teknis dan cuaca membaik. Upaya pencarian KMP Tunu Pratama Jaya terus dilanjutkan dengan harapan temuan objek kapal dapat membuka jalan penyelamatan atau evakuasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait dengan pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Rendra Farandika di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Rendra. Rendra, dari kemarin ada kendala cuaca buruk dan juga bawah laut yang deras sekali, kuat sekali arus bawah lautnya. Bagaimana skema penyelamatan atau penyelaman yang dilakukan di hari ini? Ya, untuk saat ini tim SAR telah menambah durasi pencarian selama 3 hari dan saat ini masih dilakukan pencarian dari laut maupun dari udara. Dan untuk saat ini pencarian difokuskan mencari bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang berada di Selat Bali. Ya, memang kita ketahui arus di Selat Bali tampak deras sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pencarian bangkai yang berada di bawah dasar laut di antara 40 meter sampai 60 meter. Dan saat ini KRI Vanildo telah melakukan scan dasar laut. Hasilnya masih terus dirapatkan dan dievaluasi. Dan nantinya tim penyelam akan langsung turun ke dasar laut. Meski begitu, kondisi cuaca di Selat Bali masih belum menentu.
kembali ke studio. Oke, Rendra, cuaca di Selat Bali ini belum menentu, apalagi juga arus bawah laut cukup kencang di sana. Nah, untuk penyelam sendiri, berapa personil penyelam yang dikerahkan untuk proses pencarian di hari ini? Ada informasi, Rendra? Ya, untuk jumlahnya ada puluhan yang tergabung dari Kopaska, Basarnas, dan relawan. Dan saat ini proses penyelaman masih dilakukan persiapan dan rencananya akan dilakukan penyelaman di pagi ini juga. Dan tanya itu, keluarga korban yang masih belum ditemukan yang berjumlah 25 orang itu masih berada di posko terpadu pelabuhan Ketapang. Mereka berharap sampai saat ini keluarganya dapat ditemukan dan sembari begitu mereka terus memberikan informasi seperti ciri-ciri baju dan aksesoris lainnya kepada petugas kesehatan yang berada di pelabuhan Ketapang. Rendra, terkait dengan 10 penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa tenggelamnya KMP Tuduh Pratama Jaya ini, sudah berapa yang kemudian berhasil dievakuasi, diidentifikasi, lalu berapa lagi kemudian jenazah yang belum teridentifikasi? Ya, saat ini tim DVI dari Polda Jatim dikerahkan ke Rumah Sakit Belambangan yang berada di Banyuwangi. Ketika ada jenazah yang ditemukan, maka tim DVI bergegas secara cepat untuk melakukan identifikasi. Dan dari 10 jenazah yang sudah diketahui identitasnya, dan 10 jenazah tersebut sudah diserah terimakan ke keluarganya masing-masing. Dan saat ini petugas masih fokus mencari korban atau penumpang dan bangkai kapal yang berada di dasar Selat Bali. Oke, Rendra, ada informasi, benarkah Wakil Menteri Perhubungan nanti juga akan meninjau lokasi? Benarkah demikian? Ya, untuk sampai saat ini masih belum terkonfirmasi, namun di situasi di Pelabuhan Ketapang saat ini masih ramai oleh tim Basarnas, Dokpol, dan kemudian TNI AL dan pihak kepolisian. Mereka akan bergegas bersiap-siap menuju laut, melakukan pencarian melalui kapal dan juga telah berkoordinasi dengan sejumlah nelayan. Harapannya nelayan itu bisa memberikan informasi jika ditemukan objek yang berada di tengah laut kepada petugas. Oke, baik, kita harapkan proses pencarian hari ini membuahkan hasil melalui pencarian melalui udara dan juga melalui laut. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Rendra Farandika melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, tetaplah bersama kami karena ada informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancen oye. Anak yang nakal Digeranak! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu.
Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak! Dari Wingswood. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wingswood. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri bilang tidak mau berspekulasi soal kematian diplomatnya dan menunggu hasil penyelidikan polisi. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Almarhum adalah diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Rekan sekolah almarhum semasa SMA mengaku kaget mendengar berita duka itu. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan jarang berselisih paham dengan orang lain. Ya agak kaget juga kita, apalagi melihat beritanya di beberapa berita online sudah masuk berita, terus kita ya masa sih dia punya musuh, atau mungkin masa sih ada yang nggak suka sama dia gitu. Ya mari kita lihat bagaimana penyelidikan kepolisian aja sih. Teman yang baik juga, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk yang dari segi pendidikan dia termasuk pinter ya anaknya. Kalau kita ngelihat dari dulu dia nggak pernah punya musuh sih mas. Hingga kini polisi masih berupaya mencari barang bukti. Dari hasil olah TKP diketahui tidak ada barang-barang milik korban yang hilang. Polisi sudah memeriksa 4 orang saksi, diantaranya penjaga indekos dan istri korban, serta memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. Ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang. Pihak Kementerian Luar Negeri bilang Arya merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, menyerahkan penanganan kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan ke polisi dan menyatakan pihaknya tidak mau berspekulasi soal kematian Arya. Diplomat fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri, selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, kami tidak ingin berspekulasi, ya kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Ya. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di sebuah kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mulanya, istri korban meminta tolong penjaga kos untuk mengecek keberadaan korban di kamar kosnya karena tidak bisa dihubungi. Namun saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 2 perwira polisi menjadi tersangka atas kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi, seorang polisi yang tewas di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keduanya kini ditahan di Rutan Polda NTB.
Dua perwira polisi, YG dan HC, ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi, bawahan mereka. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB, AKBP Rifai memastikan keduanya telah ditahan dengan menunjukkan dokumentasi penahanan pada awak media. Satu sel, satu orang. Oke. Bisa juga kabur bang? Ya. Dipastikan aman dalamnya? Iya, kita ini wajib. Itulah namanya perawatan tahanan. Kita harus bisa menjaminkan untuk keamanannya. Bukan hanya kaburnya, masalah kesehatannya, perawatan seluruh hak-hak hukum daripada tahanan itu harus kita penuhi. Sementara itu, keluarga almarhum Brigadir Nur Hadi menyampaikan kekecewaannya atas penanganan kasus pembunuhan yang dinilai lambat. Brigadir Nur Hadi tewas di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok, 16 April lalu. Hingga kini keluarga masih menanti kejelasan kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang dinilai janggal. Keluarga almarhum juga berharap polisi lebih transparan menangani kasus dengan menghadirkan dua tersangka atasan almarhum dengan pakaian tahanan. Ya itulah makanya. Nggak kayak dulu kan, katanya udah ditahan. Tapi nyatanya masih berkeliaran. Itulah yang kita membuat kita masih belum percaya, belum yakin sama ini tindakan kepolisian ini. Yang keluarga inginkan apa? Itu ada ya, untuk transparan itu aja lah. Itu yang kita inginkan. Apabila memang betul dia sudah ditahan, kasih informasi benar-benar. Kasih perlihatkan dia bahwa dia itu sudah ditahan gitu aja. Pada 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok. Pihak keluarga menilai kematian Nur Hadi janggal sebab kondisi jenazah membengkak dan penuh bekas luka di wajah korban. 1 Mei 2025, polisi melakukan ekshumasi karena jasad Nur Hadi sudah sempat dimakamkan. Hasilnya, terdapat luka-luka di sejumlah bagian tubuh. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia belum mampu melunakkan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump meski sudah menawarkan impor lebih dari 500 triliun rupiah. Jika tidak ada negosiasi lanjutan, Indonesia akan kena getok tarif 32% pada 1 Agustus plus 10% karena tergabung dalam BRICS. Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Putri Oktaviani. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Anak yang nakal. Digranak! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru. Rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep. Granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Jus, fun terus. Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real. Dari Wingswood. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia.
Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV, didukung oleh Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. 3 bulan berlalu, Indonesia belum mampu melunakkan kerasnya hati Presiden Amerika Donald Trump yang menggetok tarif barang sebesar 32%. Tak ada yang berubah, tarif tetap di 32%. Indonesia belum sukses meski sudah menawarkan impor lebih dari 500 triliun rupiah agar defisit Amerika Serikat tak makin membuat Trump murka. Satu sisi saudara, Amerika Serikat seakan tahu bagaimana mempermainkan Indonesia dan negara lain dengan mengundur pengenaan tarif sampai 1 Agustus. Negara mitra dagang kembali diberi waktu hampir 3 minggu untuk bernegosiasi lagi. Di satu sisi, negara-negara yang gabung dalam BRICS Plus atau kalau kata Trump ini adalah kelompok anti-Amerika seakan merespon santai ancaman Trump. BRICS mengklaim tidak ada yang menang dalam perang dagang. Benarkah? Kita ke data berikutnya. BRICS boleh aja santai, tapi Indonesia tetap harus waspada. Sebab saudara, negara-negara pesaing ekspor justru dapat tarif yang lebih rendah. Misalnya nih ya, kalau Indonesia itu kan 32%. Nah, Vietnam dalam tarif terbaru pesaing Indonesia soal tenaga kerja dan rumah bagi manufaktur ini hanya dikasih ini 20%. Padahal sebelumnya Vietnam itu 46%, yang artinya 14% lebih tinggi dari tarif Indonesia. Jepang dan juga Malaysia ini juga sama-sama dapat 25%. Apakah Indonesia harus waspada sebab daya saing produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bisa lebih lemah? Nah, ekspor Indonesia terbesar ke Amerika Serikat itu adalah mesin elektrik dan peralatan sekitarnya. Kemudian pakaian jadi dan alas kaki. Produk-produk ini saudara banyak dihasilkan di Vietnam yang kena tarifnya lebih rendah ya dari Indonesia. Tentang elektrik juga Indonesia bersaing dengan ini dia Malaysia dan juga Jepang. Apakah getokan Trump sampai sini saja? Jawabannya enggak. Kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi, tim negosiasi sudah kembali ke Amerika Serikat untuk melobi tarif. Salah satunya Menko Ekonomi Erlangga Hartarto. Kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari menuju DC. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Ngomong-ngomong soal BRICS, jadi BRICS ini kan mengadakan konferensi tingkat tinggi ke-17 pada 6 sampai 7 Juli 2025 di Brasil. Nah, Brasil ini kan merupakan ketua BRICS 2025 dan kini beranggotakan 11 negara termasuk Indonesia. Nah, ini sekaligus KTT BRICS pertama bagi Indonesia. Trump menilai kelompok BRICS ini adalah negara-negara yang anti sama Amerika Serikat. Oleh sebab itu, siapapun yang ada di dalamnya akan kena getok tambahan
10%. Jadi 32 tambah 10. Indonesia resikonya kena 42%. Nah, BRICS dalam deklarasi di Rio de Janeiro bilang ada kekhawatiran serius atas tarif impor yang dinilai ilegal karena tidak konsisten dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Yang menarik saudara, pernyataan ini tidak spesifik bilang nama Trump. Jadi gimana respon lawan Trump di BRICS? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Segala indikator menunjukkan model globalisasi liberal mulai usang. Pusat aktivitas bisnis kini bergeser ke pasar negara berkembang. Pernyataan Putin ini menarik ya, seakan santai dan punya kepercayaan diri yang luar biasa. Liberal atau model dagang Amerika Serikat di dunia udah ketinggalan zaman alias kuno. Kalau kami bahasakan ya, sebenarnya Amerika yang butuh dunia, bukan dunia yang butuh Amerika Serikat. Nanti kita tanya ke ekonom ya, tapi kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Oke, ini kata juru bicara Kemenlu Tiongkok Mao Ning. BRICS bukan blok konfrontatif. Tak ada yang menang dalam perang dagang. Nah, ini juga menarik ya, karena ini juga menunjukkan betapa santainya BRICS. Di zaman yang serba bisa acting dan bisa latihan acting, memang sulit membedakan orang santai beneran atau ini tuh kayak Duck Syndrome. Jadi seakan tenang di atas air, tapi sebenarnya kakinya tuh terus bergerak mengayuh agar tidak tenggelam. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bilang di tengah tebaran ancaman Trump soal tarif yang antre masuk BRICS ini banyak. Indonesia diterima artinya punya posisi yang penting di dunia. Awalnya BRICS 5 negara kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11. Jadi 1 Arab Saudi belum resmi dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS dan ya ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang dan semakin dibutuhkan di dunia global. Oke, tapi nampaknya Indonesia belum mampu melunakkan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump meski sudah menawarkan impor lebih dari 500 triliun rupiah. Jika tidak ada negosiasi lanjutan, Indonesia akan kena getok tarif 32% pada 1 Agustus plus 10% karena tergabung dalam BRICS tadi. Nah, Kompas Bisnis Saudara akan mengulas bersama dengan Kepala Ekonom BCA, David Semual, tapi usai jeda. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Baru Mizone Coco Boost dengan kesegaran kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit yang bisa bikin lo aktif seharian. Mizone bikin lo on terus. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto party. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialicious. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Ini komedi politik, ini tentang cinta ya. Aku mendapatkan komentar pedas dari orang ada di sini. Komeng, biar aku kasih tahu ya, aku komeng. Kok disensor? Penasaran? Mau yang nggak pakai sensor? Nih, 3 besar Suci 11. 3 kali lebih lucu, 3 kali lebih seru. Bikin pecah di 3 kota. Jakarta, 25 Juli, Bellagio Mall. Informasi pembelian tiket, cek Instagram Suci Kompas TV. Suci 11 Big 3 Tour. Uncensored.
Kembali lagi di Kompas Bisnis Saudara, dan Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA David Sumual tentang getok tarif Trump, lobby yang belum membuahkan hasil dan sikap BRICS. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Okta. Pak David, menarik nih. Kalau kita ingat ini kan kebijakan Liberation Day itu kan diumumkan pada April lalu. Artinya lobby Indonesia selama 3 bulan ini kayaknya belum membuahkan hasil. Padahal seakan kayak udah all out, tarif dan non tarif sudah disesuaikan dengan keinginan Amerika Serikat, penawaran komersial, bahkan 2 kali budget defisit mereka atau lebih dari 500 triliun rupiah. Pertamina, Exxon udah komunikasi. Apalagi sebetulnya yang dipunya Indonesia dalam bisa dikatakan 3 minggu nih negosiasi ke depan sampai 1 Agustus. Ya, ini kelihatannya kan memang Trump ini memang sangat kuat ya dari sisi negosiasi, itu dia ingin mendapatkan kepentingan yang maksimal ya buat negaranya ya tentunya. Nah, kita sebenarnya juga perlu mengetahui lebih dalam sebenarnya apa sih ganjalannya, kenapa mereka belum menurunkan tarif kita, karena tarif ini masih sama 32%. Dan ada kemungkinan tambahan tarif lagi ya, karena kita juga masuk dalam keanggotaan BRICS ya. Jadi ada tambahan lagi 10%. Dan untuk beberapa produk tertentu juga masih ada tarif yang sebenarnya ikutan dari tarif yang dikenakan waktu era Trump 1.0 ya. Jadi masih ada tambahan tarif juga untuk beberapa tarif lain, untuk beberapa produk lain. Nah, untuk Indonesia sendiri ya memang ada beberapa hal mungkin yang masih menjadi ganjalan ya. Kemungkinan besar mungkin yang kaitannya dengan non tarif ya. Ada beberapa tuntutan Trump itu memang yang tidak terkait dengan urusan perdagangan internasional ya. Dan ini memang kaitannya juga erat dengan kepentingan ekonomi nasional kita juga ya. Jadi memang mungkin di sini masih ada tarik menarik, dan harapannya dalam negosiasi kan ini take and give ya. Ada beberapa yang kita berikan, dan juga kita ingin juga dari pihak Amerika juga memberikan semacam fleksibilitas juga untuk beberapa hal lain yang mungkin menyangkut national interest kita juga. Oke, Pak David, kan kalau kita ingat kemarin Trump juga mengatakan bahwa bersedia sebetulnya dengan penyesuaian dan juga syarat, salah satunya adalah tadi kalau selain investasi juga bangun pabrik di Amerika Serikat. Memungkinkan nggak nih kira-kira kalau misalnya Indonesia harus ya bisa dikatakan ngikutin aja gitu maunya Trump? Ya, sebenarnya dari beberapa tawaran kan sudah ada ya, ada perusahaan swasta kita juga yang rencananya akan melakukan investasi di sana ya. Dan juga kita sebenarnya mengundang ya investor Amerika untuk masuk ke Indonesia di beberapa sektor strategis juga ya, termasuk yang terkait dengan mineral ya. Tapi tetap saja ya Mbak Okta, kita tentunya perlu juga menyiapkan strategi atau rencana kontingensi ya terhadap kemungkinan terburuk ya. Jadi kalau misalnya memang sampai nanti tanggal 1 Agustus negosiasinya ketat ya, dan memang sulit buat kita untuk menawarkan lagi hal-hal lain ya, padahal kita sudah optimal memberikan semua yang mereka inginkan ya, kita juga perlu melakukan seperti saya sampaikan juga 3 bulan lalu ya, bahwa persiapan kontingensi ini, rencana kontingensi juga perlu kita siapkan. Dan ini juga mungkin pemerintah sudah paralel ya melakukan sejak 3 bulan lalu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tersebut, Mbak Okta. Oke, Pak David, kalau kita lihat tarif pesaing ekspor Indonesia yaitu Vietnam itu kan lebih rendah, Vietnam tuh 20%. Seberapa tertekan daya saing ekspor Indonesia melawan Vietnam? Ya, sebenarnya kalau dibanding Vietnam, kita dari segi produk itu relatif agak berbeda ya. Kita banyak ekspor ke Amerika Serikat itu misalnya yang terkait dengan komoditas itu CPO salah satunya. Lalu juga produk-produk yang terkait dengan, ini sayangnya yang terkait dengan labor intensif nih Mbak Okta. Jadi seperti pakaian, lalu juga alas kaki, furniture. Nah ini lebih labor intensif, dan tentu kita akan terganggu ya kalau misalnya sampai ada hambatan tarif, karena pesaing-pesaing kita juga relatif ada yang lebih rendah juga untuk tarif yang produk-produk yang saya sebutkan tadi, dan ini tentu akan mengganggu ya daya beli masyarakat ya, konsumsi bisa terganggu juga, dan ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan kita ya. Jadi kalau untuk Vietnam memang produknya agak sedikit berbeda, tapi untuk negara-negara lain yang mungkin saja tarifnya bisa saja masih dalam proses negosiasi tentunya ya, bisa saja lebih rendah. Nah ini tentu bisa mengganggu kita. Misalnya dengan Malaysia kita kan tentu bersaing untuk produk-produk CPO,
Untuk pakaian kita bersaing dengan negara-negara Asia Selatan dan Amerika Latin tentunya ya. Begitu juga dengan alas kaki ya dan furniture juga. Jadi memang kita harus antisipasi Mbak Okta. Oke, katakanlah tadi misalnya komoditasnya berbeda gitu, tapi Pak kalau misalnya kita tadi kan juga ada industri yang padat ya, misalnya kayak sepatu, alas kaki, pakaian dan lain sebagainya. Ini mungkin nggak sih Amerika Serikat nih kayaknya jadi beralih ke negara lain, seberapa berbahaya nih tentunya untuk Indonesia? Ya ini ada kemungkinan tersebut ya, jadi kita juga sebenarnya kan ada dulu GSP ya, kita diberikan preference. Nah sekarang kan sudah tidak lagi. Nah sedangkan beberapa negara lain masih ada keuntungan GSP tersebut ya, General System Preference. Jadi mereka ada semacam subsidi lah untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Nah tentunya kalau ada tambahan tarif lagi dan juga ditambah lagi dengan 10% tadi karena kita menjadi keanggotaan BRICS dan tarif-tarif yang menjadi masih berlangsung ya sejak Trump 1.0, ini tentu sangat membebani ya sektor-sektor yang saya sebut tadi ya. Nah itu kenapa saya mengatakan kembali ya kita juga harus perkuat pasar alternatif ya, diversifikasi dan juga pasar domestik kita. Kita juga pasar domestik sebenarnya sangat besar dan kita lihat juga terakhir ini juga karena sulit masuk ke negara Barat dan Amerika, ini juga banyak negara lain produk-produknya masuk ke Indonesia ya. Termasuk dari Vietnam tadi yang disebut Mbak Okta ya. Nah itu juga masuk ke dalam negeri. Nah ini juga kita perlu ada strategi juga untuk memperkuat kapasitas maupun juga kemampuan domestik kita ya. Tentu dengan percepatan deregulasi dan seterusnya Mbak Okta. Pak David, tapi bukankah defisit Amerika ini sebenarnya membuat Indonesia di atas angin? Haruskah Indonesia semakin memohon-mohon ke Trump dalam waktu bisa dikatakan 3 minggu ini? Ya sebenarnya kita punya banyak bargaining position. Dari sisi neraca jasa sebenarnya kita juga impor cukup besar ya ke Amerika Serikat ya. Kita ketergantungannya cukup besar. Nah ini juga bisa menjadi daya tawar tentunya ya. Karena kita defisit cukup besar di sisi neraca jasa ya. Dan saya pikir juga ya kita dari sisi lain juga kan terus mengundang sebenarnya investor Amerika juga untuk masuk ke dalam negeri ya. Di berbagai sektor. Nah, dalam waktu yang singkat ini memang kita harus menidentifikasi sebenarnya apa sih yang diinginkan dari Amerika ini, poin apa, dan sampai di mana kita jangan juga sampai nantinya mengganggu juga national interest, itu juga jangan sampai terjadi ya. Jadi ya kita harus ada titik poin di mana juga jangan sampai semuanya juga dikasih ke mereka juga. Kalau bisa itu terjadi ya artinya juga nanti malah relatif lebih buruk ya dampak ekonominya ke Indonesia, Mbak Okta. Betul, itu juga perlu diperhatikan bahwa tidak hanya kita lagi-lagi memohon kepada Amerika Serikat, tapi harus perkuat tadi sempat dikatakan Pak David juga soal penguatan di domestik. Pak David, menarik Presiden Rusia Vladimir Putin bilang model dagang liberal itu udah usang dan beralih ke negara berkembang. Benarkah demikian? Dan kalau kita bicara soal BRICS, ini sebetulnya yang punya power jadinya tuh Trump atau BRICS sih Pak sebetulnya? Ya sebenarnya keinginan Amerika Serikat ini kan menjauhkan negara-negara dari negara core BRICS ini ya. Kita lihat di sini masuk di situ China, Rusia, Brazil juga, termasuk juga Indonesia kan negara besar di situ di dalam skema BRICS ya. Dan saya pikir ke depan ini justru sumber pertumbuhan global itu datangnya bukan dari negara Barat ya, karena negara Barat itu pertumbuhannya sudah terbatas ya. Apalagi yang mau dibangun di sana. Nah, sumber pertumbuhan itu sebenarnya ada di selatan ya. Jadi di negara-negara selatan itu sumber pertumbuhannya besar dan memang suara dari negara-negara selatan ini kelihatannya memang dalam fora-fora internasional kurang kuat gitu ya. Maksudnya tidak berperan lah ya. Padahal tatanan global ini kan sudah banyak berubah sebenarnya dalam 70 tahun terakhir ya sejak Perang Dunia ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya perlu diperhatikan juga suara-suara dari negara selatan dan juga di saat yang sama kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi ini juga bisa diperkuat ya lewat fora-fora internasional termasuk BRICS. Dan kita sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga kalau kita lihat kan kita juga politik kita bebas aktif ya. Jadi kita ikut juga dalam OECD ya. Jadi siapapun yang ingin berinvestasi dan berdagang dengan Indonesia itu sebenarnya terbuka luas gitu ya. Jadi
kita tidak ingin masuk ke dalam salah satu orbit gitu ya. Kita berteman dengan semuanya begitu. Tapi di dalam kondisi sekarang memang kelihatannya Trump banyak melakukan manuver-manuver untuk menekan ya negara-negara. Di satu titik dia ingin supaya negara-negara tersebut memilih apakah mau ikut orbit Amerika atau sebaliknya, semacam itu Mbak Okta ya. Oke, tadi kalau misalnya dikatakan politik Indonesia itu bebas aktif, non-blok, bahkan untuk ke perdagangan, tapi karena kita sudah menjadi anggota BRICS dan tadi ada ancaman tambahan 10%, artinya sikap seperti apa sih Pak yang harus ditunjukkan Indonesia? Karena tadi jangan sampai kita gabung ke BRICS tapi jadi buah si malakama nih buat Indonesia. Ya itu makanya tadi saya sampaikan perlu ada semacam rencana kontingensi ya. Kita sudah memutuskan untuk masuk ke dalam BRICS. Tentunya susah untuk kita untuk menarik diri ya. Kita sudah masuk dalam keanggotaan BRICS dan masih banyak negara lain sebenarnya yang tergabung ke sana. Dan dari sisi size ekonomi ini juga luar biasa sebenarnya BRICS ini. Kalau kita tinggalkan juga kita kehilangan kesempatan ya. Itu kurang lebih hampir 70% ekonomi global ya, negara-negara yang masuk ke dalam BRICS ya. Dari sisi populasi, dari sisi market juga besar. Jadi memang si malakama seperti dikatakan Mbak Okta tadi ya. Tapi di sisi lain kita juga terus lah, ini kita masih ada waktu ya dalam beberapa hari ke depan sampai awal Agustus untuk terus bernegosiasi, kita memberikan tawaran-tawaran terbaik tentunya. Tapi di sisi lain juga jangan sampai kita ditekan karena kita juga negara yang merdeka tentunya ya untuk memutuskan sesuai dengan kepentingan nasional kita Mbak Okta. Oke, jadi catatan soal bagaimana sebetulnya kalau dalam perdagangan ya lagi-lagi ada timbal balik ya Pak ya, saling menguntungkan tentunya untuk setiap negara. Jadi Pak David, apa sih sebetulnya yang harus diantisipasi jika dalam waktu 3 minggu ini kita ngomong amit-amit aja ya 3 minggu ini juga tidak membuahkan hasil gitu, karena kalau dilihat data impor 3 bulan terakhir produk Tiongkok juga lumayan banjir ke Indonesia, bahkan ada indikasi dumping. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi kita harus lakukan percepatan diregulasi, kapasitas domestik diperkuat ya, kita ada program-program nasional yang memang bisa mendorong pertumbuhan, tapi di saat yang sama juga kita harus perkuat kapasitas dalam negeri, karena kalau kita dorong program nasional tersebut tapi kapasitas dalam negerinya tidak cukup, tentunya kita akan mendorong impor lebih besar lagi ya, itu yang kita khawatirkan. Di saat yang sama ya kita juga menjaga ya untuk produk-produk vital yang penyerapan tenaga kerjanya besar ya, saya pikir perlu juga diadakan aturan-aturan yang lebih restriktif juga ya, karena kita juga harus melindungi industri nasional kita ya. Kita tidak ingin daya beli masyarakat menurun, masyarakat tidak punya pekerjaan, dan ujung-ujungnya tentu akan mengganggu ya kondisi sosial ekonomi dalam negeri tentunya. Nah, di saat yang sama ya kita terus melakukan diversifikasi produk yang kita ekspor ya, bukan hanya bertumpu pada sektor-sektor yang saya sebut di depan tadi ya, termasuk juga kita melakukan terus hilirisasi, dan di saat yang sama kita melakukan diversifikasi negara-negara tujuan ekspor kita. Tadi saya sebutkan negara-negara BRICS ini potensinya besar sekali ya. Jadi dan ini growth-nya lebih kencang, pertumbuhannya lebih kencang ya dibandingkan negara-negara yang kita sebut old economy ya. Old economy ya Eropa, Amerika ini kan old economy. Yang memang kapasitasnya untuk tumbuh sudah terbatas ya. Jadi saya pikir ini kesempatan juga kita untuk perluasan pasar. Di saat yang sama ya politik kita kan bebas aktif ya, terus kita lakukan kerjasama juga dengan OECD. Ini penting juga OECD karena kita kalau ikut OECD kita mendapatkan juga semacam nilai plus ya, karena OECD ini kan memiliki standar-standar benchmark internasional yang diakui banyak negara maupun perusahaannya. Jadi ini juga bisa membantu lebih banyak lagi investasi masuk ke Indonesia, Mbak Okta. Oke, ini kayaknya kekuatan BRICS ini juga perlu diperhitungkan begitu oleh Presiden Amerika Donald Trump. Karena tadi kalau kita mengingat bahwa Indonesia menjadi anggota BRICS, jangan sampai jadi buah si malakama balik lagi. Tapi pemerintah juga selain negosiasi harus juga tentu memperhatikan bagaimana kondisi dalam negeri, diversifikasi pasar, perkuat domestik, program dukung pertumbuhan, juga memperhatikan kapasitas dalam negeri dan juga jaga produk supaya terutama yang serapan tenaga kerjanya besar ini juga bisa berdampak tidak hanya untuk memikirkan ekspor saja tapi juga berkembang di dalam negeri. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak David. Selamat pagi Mbak Okta, terima kasih. Saudara, polisi akan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Rabu pagi. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
makan apa, Pak? Makan... gigi palsuku. Sate sama... Terlalu keras untuk gigi palsu. Nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi... terlalu keras. Tanpa Poliden nggak bisa. Ya, besok aja deh. Poliden, perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Yuk makan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Maksimum tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Mizone Coco Boost dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Mizone Coco Boost bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak! Dari Wingswood. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren, terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wingswood. Ada kelapa. Itu kepala. Ini baru kelapa. Ribet bukannya. Jus baru, rasa kelapa muda gercep, granulanya cepet lah. Jus kelapa muda. Gercep banget. Jus rasa kelapa muda. Oh semua suka jus. Dari Wingswood. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, sejumlah mahasiswa Universitas Nusa Nipa Maumere terjebak guyuran abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Salah satu mahasiswi mengalami sesak napas dan terpaksa dibopong oleh rekannya. Tolong yang di kampung jemput kami kan. Peristiwa terjadi saat mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam video tampak mahasiswa berlari sambil berteriak minta tolong. Satu mahasiswi dibopong oleh rekannya karena sesak napas. Rektor Universitas Nusa Nipa membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Mereka sedang melakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Lewotobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma, sehingga di video tersebut ada temannya yang menggendong atau membopongnya. Selain mahasiswa, tim medis Polda NTT yang tengah melakukan pembagian masker di sekitar lereng Gunung Lewotobi laki-laki terjebak saat terjadi erupsi. Rombongan tim medis Polda NTT terjebak hujan pasir dan kerikil dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Senin 7 Juli 2025. Saat erupsi, tim medis Polda NTT sedang memberi pelayanan kesehatan ke warga sekitar lereng gunung. Hantaman material batu dan pasir memecahkan kaca mobil tim Dokes Polda NTT. Mengalami pecah kaca bagian samping. Informasi lainnya, saudara, penerbit buku Kompas menggelar diskusi kebangsaan sekaligus launching buku berjudul Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Acara yang digelar oleh penerbit buku Kompas ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Diskusi buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 dipandu oleh Suhartono yang merupakan wartawan Istana Harian Kompas 2004 hingga 2025. Sementara itu, penulis buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Abdi Yuhana bilang, melalui buku ini
ditunjukkan kelemahan praktik ketatanegaraan setelah konstitusi diamandemen sambil merujuk pada gagasan awal pendiri bangsa. Dalam pikiran saya bahwa saya ingin menarik gaze-nya, semangat dari para founding father kita yang tadi ya, bahwa negara ini, sekali lagi negara ini itu bukan hanya urusan salah satu cabang kekuasaan, tetapi bagaimana negara yang punya potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis, ini dia harus terus menjadi berkelanjutan. Bagaimana caranya ya tadi perlu ada haluan, mengakomodasi lagi, apakah istilahnya PPNSB, ya, pola pembangunan nasional semesta berencana, apakah pola pembangunan PPHN. Ya. Dalam kunjungan kerjanya di Sleman, Yogyakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melontarkan candaan kepada Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Gibran bilang Titi Soeharto adalah ketua komisi yang paling sakti. Hal ini disampaikan Wapres Gibran dalam sesi tanya jawab bersama media usai kegiatan rembuk tani sekaligus panen tebu di lahan milik TNI di Sleman. Wapres Gibran sontak menjawab dengan candaan ketika ditanyakan alasan hadirnya Titi Soeharto dalam acara rembuk tani ini. Gibran bilang hadirnya Titi membuat masalah pertanian cepat terselesaikan karena Titi dinilai sebagai ketua komisi yang sakti. Kita ingin visi misi program-program dari Bapak Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik, dan apalagi ditambah ini ada Bu Ketua Komisi, pasti bisa berjalan dengan lebih baik. Ya. Masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan Ketua Komisi paling sakti. Informasi lainnya, Saudara, polisi menegaskan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tengah bergulir masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Penyidik Polda Metro Jaya masih mengumpulkan bukti dengan memeriksa sejumlah saksi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Egy Sujana terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Penyidik menyebut ada 2 objek perkara yang didalami terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan, di mana salah satunya adalah laporan yang diajukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnet, 6 diantaranya telah hadir. Saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi. Untuk informasi terkini terkait gelar perkara kasus ijazah Jokowi, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Ian Faris di Barreskrim Polri. Selamat pagi Nanda, pukul berapa gelar perkara khusus ini akan dimulai dan sebenarnya apa yang akan digali polisi dalam perkara ini? Selamat pagi, Bagaimana dan juga saudara. Kalau menurut informasi yang sementara ini kami dapat dari beberapa pihak yang memang diundang hari ini, bahwa agenda akan dimulai gelar perkara khusus sekitar pukul 10 pagi nanti. Dan kalau melihat pihak-pihak yang memang diundang, ini sudah mulai berdatangan, Bagaimana dan juga saudara, bahkan sebelum tadi sekitar pukul 8:30. Dan yang baru saja masuk tadi adalah ahli independen, yakni Rismon Sianipar, yang baru saja masuk dan juga memberikan statementnya. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja tadi yang disampaikan oleh Rismon, saya ingin menyampaikan ada beberapa pihak yang sudah hadir tadi dari pihak tim pembela ulama dan aktivis, beberapa diantaranya sudah hadir, yakni ada dari tim Egy Sujana, kemudian ada dari Rustam Effendi, kemudian kalau kami menunggu lagi artinya ada satu lagi dari ahli independen yang memang juga diundang dalam gelar perkara khusus ini dari Barreskrim Polri adalah Roy Suryo, kemudian ada tim dari Komnas HAM. Nah, kami mencoba konfirmasi di sini Bagaimana, khususnya kepada pihak Komnas HAM yang memang juga turut diundang hari ini oleh Barreskrim Polri. Namun dari Komnas HAM tidak hadir. Kemudian juga ada dari DPR RI yang sampai dengan saat ini masih coba kita gali. Nah,
Tampaknya ada satu tim lagi yang baru saja hadir di sini dari tim TPUA. Kalau saya melihat sudah ada Roy Suryo di sini, kita akan mendengarkan pernyataannya bagaimana, apa yang akan disampaikan dan juga barang bukti apa yang kemudian dibawa untuk melengkapi gelar perkara khusus pagi hari ini. Media Pak. Pak Rizal Fadila, Pak Roy, Pak Rizal Fadila pengadu, Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia, Pak Rismon udah hadir belum? Udah masuk ya? Kita kompres sebentar ya. Kemarin sama. Baik. Makasih Mas. Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami memenuhi undangan yang disampaikan oleh Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan adanya gelar perkara khusus yang sebelumnya dimohonkan oleh Bang Rizal Fadila dari TPUA atas apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri yang menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo, tetapi di dalamnya justru hasil gelar yang dilakukan oleh Bareskrim itu memuat banyak persoalan. Salah satunya misalnya soal KKN saudara Joko Widodo yang diklaim tahun 83 ternyata 85. Artinya apa yang sudah diumumkan oleh Brigjen Pol Johandani Rajopuro itu masih banyak persoalan yang harus kita verifikasi ulang. Dan alhamdulillah 26 Mei kami mengirim surat permohonan untuk gelar perkara khusus ditindaklanjuti pada 4 Juni. Yang menyatakan bahwa 4 Juni itu surat kami sudah diterima dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian kami mendapatkan undangan gelar perkara khusus yang pertama di tanggal 3 Juli 2025. Namun saat itu tidak bisa atau tidak terjadi karena ada penundaan. Memang sebelum terjadi penundaan kami mengharapkan agar ada sejumlah pihak yang bisa ikut serta dalam proses gelar perkara khusus. Di antaranya adalah ahli yang sudah disiapkan oleh TPUA, yakni Pak Rizal Fadila dan Pak Azam Khan. Di antaranya adalah ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, dan ada Dr. Muhammad Taufik ya. Sudah sampai belum? Nah, Dr. Muhammad Taufik. Juga kami melibatkan sejumlah tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, juga dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang juga menangani kasus ini. Di antaranya Bang Peter Celestinos, Bang Jimmy Mokolengsang, ada Bang Medi Juniarto, ada sejumlah lawyer lain yang juga ingin agar bisa proses gelar perkara itu juga kami simak bareng-bareng, dan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari aspek hukum acara maupun substansinya bisa kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya memang akhirnya hari inilah kami diundang ya, dari tanggal 3 Juli diundur di 9 Juli nanti jam 10. Maka sebagai pihak yang diundang kami datang lebih awal agar tidak terlambat, jam 10 tepat. Namun sebelum kami masuk itu pengantarnya, dan saya minta untuk Pak Rizal Fadila yang pertama selaku pihak yang memohon untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Rizal. Silakan. Sini tengah aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengabulkan permohonan TPUA untuk diadakan gelar perkara khusus atas keberatan pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025. Dan pada kesempatan inilah kami akan mengoptimalkan apa-apa yang menjadi misi untuk membuktikan bahwa ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo itu palsu. Jadi apa yang disimpulkan oleh pihak Bareskrim atau Dirtipidum bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu kan dengan 3 temannya yang telah diajukan komparasinya. Kita pada kesempatan ini para ahli akan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Ya, dengan seperti itu maka akan ketarik juga nanti ketidakidentikan pada skripsi Joko Widodo. Dan atas 2 hal prinsip inilah kita akan mendesak pihak Mabes Polri untuk meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kalau itu sudah bisa terrealisasi, maka diharapkan Joko Widodo diproses ke peradilan. Jadi di situ nanti akan ada pembuktian asli atau palsu berdasarkan vonis hakim. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan, dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal
para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Demikian tadi, Saudara, pernyataan sebelum TPUA masuk ke dalam Barreskrim Polri dalam gelar perkara khusus terkait dengan ijazah Jokowi yang akan nanti dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi ada laporan dari rekan kami, Nanda Aprilia, dan juga juru kamera Ian Faris dari sana. Kami akan kembali, Saudara, dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.